permisa, selamat bergabung di Petrol Kini bersama saya Rahmat Adi Putra. Ruang Baru, tema dari sebuah pameran yang diadakan pada Kamis 31 November 2014. Pameran seni ini berlokasi di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat. Pameran ini diisi oleh seniman-seniman dari berbagai daerah yang sengaja datang untuk menampilkan karya-karya mereka. Untuk laporan selengkapnya, saya telah terhubung dengan rekan saya, Azizah Anifah. Silakan Azizah. Terima kasih kepada saudara Rahmat yang berada di studio. Saya Azizah Anifah, kali ini melaporkan langsung dari Galeri Nasional Indonesia. Galeri Nasional Indonesia merupakan salah satu tempat untuk memberikan wadah-wadah kepada para seniman dan para pelukis Indonesia untuk memberikan karyanya dan dipajang di depan umum. Seperti yang bisa kita lihat, di belakang saya banyak sekali lukisan-lukisan yang dibuat oleh para seniman asli Indonesia. Di belakang saya, sekarang ada sebuah karya maha besar yang berada di salah satu ruangan di Gedung C Galeri Nasional Indonesia. Bisa kita lihat, sangat besar bukan? Ini salah satu karya ini dibuat oleh salah satu seniman yang bernama Mas Agus. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu seniman pelukis yang ada di Galeri Nasional ini. Saya dengan Mas siapa? Agus Ismayudi. Iya Mas Agus, saya mau nanya, Mas Agus sudah berapa lama menjadi seniman? Kalau ditanya menjadi seniman berapa lama itu susah. Bisa dari lahir mungkin sudah diciptakan jadi seniman. Cuman kalau berkarya, mungkin katakanlah mulai produktif itu sekitar 10 tahun terakhir. Produktif menjadi karya. Dalam karya ini Mas Agus ini temanya tuh biasanya ngambil tema apa aja? Kalau saya itu macam-macam. Jadi saya tuh orangnya kadang ikutin tren, kadang nggak ikutin tren. Jadi kadang-kadang bikin tren sendiri. Jadi semua aja. Kebetulan pendekatan karya saya itu belakang tren itu lebih ke instalasi art. Jadi jadi saya bermain ruang gitu aja. Jadi tema sih apa aja bisa jalan. Dan nggak ada yang spesifik. Iya. Nah di sini kan kita tahu kan temanya lagi ruang baru nih. Nah itu tuh menurut Mas Agus tuh ruang baru tuh apa? Sama esensi itu yang bisa diambil untuk anak muda di Indonesia zaman sekarang tuh apa sih? Ya. Kalau ruang baru sendiri ini dalam persepsi saya ya. Saya memberi makna sendiri itu ya ruang baru itu sebenarnya gimana kita mau survive sih? Terutama kalau kita tekankan dari pertanyaan tadi misalnya anak muda. Gila zaman sekarang itu kan teknologi apa segala macam berkembang besar gitu. Jadi hal yang mustahil ya, kalau misalnya ada orang bilang nggak bisa ngapa-ngapain itu bohong banget. Nah sementara yang mau dia bikin apa, nah itulah yang dia harus pikirkan gitu. Nggak harus mulut-mulut menjadi apa gitu. Mengisi ruang hidupnya dia sendiri itu cukup. Salah satunya ada seni misalnya. Ya kita foto-foto misalnya kayak misalnya karena saya spesifik ini bahasa itu apa sih? Gampang sederhananya adalah ketika orang-orang merespon foto-foto gemes di depan karya saya itu dia sebenarnya juga melahirkan karya baru gitu. Jadi dia sendiri pengen menunjukkan diri dia bahwa saya datang ke pameran seni gitu. Dia nunjukin ke teman-teman ini. Walaupun semua orang nggak bisa mengartikan langsung karya seni itu seperti apa gitu, tapi paling tidak dia punya referensi. Itu yang paling penting. Jadi referensi itu yang akan melahirkan suasana baru. Minimal untuk dirinya sendiri. Kalau boleh tahu nih Mas menyiapkan karyanya itu berapa lama sih untuk dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia ini? Kalau karya saya sendiri ini, karena ini saya kerjain sendiri semua, jadi kurang lebih ya 1 bulan. 1 bulan. Tapi saya kerjainnya nggak full tiap hari. Jadi pas sempat saya kerjain gitu. Terus rencana kedepannya kira-kira Mas lagi nyiapin karya apa lagi? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi memang saya lagi penyemangatin diri saya sendiri. Jadi saya nggak mau juga ini musiman gitu.
Karena memang saya katakanlah 3 tahun terakhir ini cukup produktif. Jadi sebelum saya bikin karya di sini, saya waktu itu ikut Bambu Biennale di Solo. Kemudian sebelumnya lagi saya ikut di Lombok International Bambu Arsitektur Festival. Nah, setelah dari sini mungkin ini mau saya install lagi sendiri di pantai. Jadi kebetulan hobi saya kan traveling. Jadi ini mau saya bawa, mungkin akan saya bikin versi kecilnya atau dari ini saya modifikasi lagi. Nanti saya install lagi sendiri gitu. Jadi ketika saya traveling, target saya sih nggak jauh, mungkin dekat-dekat sini dulu sekitar Jawa Barat. Jadi saya bawa, nanti saya pasang di situ. Siapa yang menikmati? Ya siapa aja gitu. Saya nggak perlu orang. Burung-burung yang bukan di karya saya juga saya udah senang gitu. Itu saja Mas. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Demikian reportase saya langsung dari Galeri Nasional Indonesia. Saya kembalikan kepada rekan Rahmat di studio. Berita selanjutnya, kini Forum Islam menyelenggarakan acara nonton bareng. Acara nonton bareng ini bertempat di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Acara nonton bareng yang berlokasi di ruang terbuka ini menarik perhatian para pengunjung karena cara penyajiannya yang unik. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Warakonita di Imang Tesdasri yang sudah berada di tempat. Silakan, Warakonita. Terima kasih kepada rekan Rahmat tadi. Saya Warakonita Imanintias secara langsung melaporkan dari Taman Menteng, Jakarta Pusat. Kino Forum Isbar yang kedua kalinya terselenggara di Jakarta. Kali ini Kino Forum Isbar 2014 hadir di ruang publik lapangan basket Blok S dan lapangan futsal Taman Menteng. Kino Forum Isbar merupakan sebuah bioskop temporer yang didesain khusus di ruang terbuka Jakarta. Acara hasil kerjasama Kino Forum Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI ini digelar mulai 22 November kemarin hingga 6 Desember 2014. Sebanyak 40 film pilihan Indonesia klasik seperti Si Pitung, Macan Kemayoran, Sidul Anak Betawi, Kul Desak, serta catatan Si Boy dan pergerakan akan diputar secara eksklusif. Persiapan telah dimulai untuk nanti malam. Dan dapat kita lihat di belakang saya ini, bangunan seluas 40 dikali 60 meter dapat memuat 150 hingga 200 orang penonton. Kemudian dapat kita lihat di depan saya terdapat layar yang cukup besar sebagai tempat pemutaran film. Dan bangunan ini tidak memiliki atap atau pelindung, namun panitia telah menyediakan payung dan jas hujan secara gratis. Sekian reportase dari saya, kembali ke rekan saya Rahmat Adiputra di studio. Beralih ke berita selanjutnya, pasar antik yang berada di Jakarta Pusat menjual barang-barang unik dari berbagai tempat di Indonesia. Mari kita simak cerita-cerita unik dari penjual barang antik mengenai perjalanan hidup mereka selama berbisnis menjual barang-barang unik. Liputan selengkapnya akan disampaikan oleh Warakonita. Silakan Warakonita. Di antara hiruk pikuk Jakarta tersimpan satu sudut bagi pecinta benda antik bersejarah. Pasar Antik Jalan Surabaya di Menteng, Jakarta Pusat adalah surga bagi para kolektor dan pecinta barang antik yang syarat nilai sejarah. Antik dan bersejarah. Dua kata ini tidak bisa lepas dari pasar yang satu ini. Sekarang saya sudah bersama Pak Freddy Ardiansa sebagai salah satu penjual koleksi barang antik. Pak Freddy, selamat siang. Selamat siang. Bapak sudah di sini lumayan cukup lama ya. Kemudian Bapak sekarang umurnya berapa kalau boleh tahu? Saya sekarang umur 44 mau 45. Mau 45. Kemudian apakah kios ini dengan koleksi-koleksi yang begitu banyak merupakan suatu warisan dari turun-temurun atau Bapak sendiri yang memulai perintisnya? Saya kalau barang-barang saya mencari sendiri, tapi saya cerita dari awal bahwasanya dagang barang antik ini saya masuk baru sekitar tahun 2003-2004. Tetapi sebelumnya saya mendapatkan pengetahuan tentang barang antik ini bukan sekonyong-konyong saja, tetapi ini adalah salah satu mata pencaharian daripada orang tua saya dahulu. Jadi secara keilmuan saya sudah dari kecil sudah melihat apa itu barang antik. Mulai dari tekstil, batik, kain adat, porselen, kemudian perhiasan, kemudian banyaklah lain, equipment perlengkapan rumah tangga, yang rotannya, bambunya dan lain-lain. Jadi saya melihat itu dari kecil, sehingga begitu saya masuk di 2003-2004,
pengetahuan saya tentang barang itu sudah ada sedikit, tinggal lagi bertambah. Bahkan sudah begitu banyak dari Sabang sampai Merauke. Iya, lebih kurang. Ya, kalau boleh tahu, Bapak tuh mendapatkan kualifikasi ini dari perorangan atau dari suatu organisasi pencinta kualifikasi? Jadi kalau untuk barang, begini ceritanya. Kalau untuk barang, jadi kita itu kayak ada link gitu, link maksudnya pertemanan. Link pertemanan, apalagi sekarang sudah ada handphone, ada BBM, ada internet, sekarang mudah. Teman kita dapat barang di Sumatera, dia kirim foto ke kita. Oh, kita suka. Sebab dari foto biasanya minimum antara 40-50% kualitas barang itu terbaca, istilahnya kan. Oh, ngerti, oh ini barangnya ini barangnya ini, lebih kurang seperti itu. Sekali lagi saya tekankan, barang itu tidak melulu barang tua, barang antik. Di sini ada saya lebih cenderung ke mengatakannya bahwasanya ini barang fine art. Jadi mulai dari barang kemarin sore, istilahnya new production, sampai dengan barang tua. Jadi di sini tuh barang tuh nyampur, mulai dari replikan, fine art, dan lain-lain. Pertanyaan saya nih, pernah nggak sih ada toko-toko besar Indonesia yang berkunjung sini? Buahnya. Bahkan jadi langganan di sini? Buahnya. Banyak? Bukan toko besar di Indonesia aja, di luar negeri pun ada. Ada? Orang yang punya art shop di luar negeri, belanjanya di mari, buahnya. Kalau boleh tahu, bisa disebutkan siapa aja kira-kira yang Bapak ingat? Oh, kalau pedagang susah sih saya nyebutin satu persatu. Tapi kalau misalnya kayak seniman yang datang ke sini, saya di sini sudah pernah kedatangan si siapa? Katy Perry ya, masuk ke toko saya ini. Ahmad Dhani udah sekali masuk sini. Siapa lagi? Banyaklah pembesar-pembesar Republik negara banyak masuk sini. Yang misalnya mantan-mantan dulu kan. Iya. Ya alhamdulillah, dan saya juga di samping di sini saya sering adakan juga pameran, exhibition juga. Di mana? Di JCC. Nah, kadang-kadang ada event-event di mana di Museum Tekstil, ada event-event di Museum Nasional. Saya suka ikut serta. Kadang pameran keris, kadang pameran tekstil, kadang pameran permata, perhiasan yang mutu manikam gitu. Saya pernah ikut-ikut gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya saya juga tidak. Jadi di samping penjualan di sini, saya juga sering mengadakan event-event di luar. Ya event di luar itulah saya ketemu dengan customer baru, ketemu dengan pelanggan baru, ketemu dengan teman-teman baru. Langsung saja ya Pak, kata pertanyaan terakhir. Oke. Dari begitu banyak pernak-pernik kecil antik seperti ini, bagaimana cara Bapak merawat satu persatu barang antik? Kalau untuk perawatan, maintenance antara barang satu dengan barang lain itu beda-beda. Kalau kita merawat perak, itu memang ada masanya, masa membersihkannya. Perak ini kan lambat laun dia akan menghitam. Nah, kalau kita merawat kain tuh beda lagi. Kalau merawat kain tuh kalau mau pakai teori zaman dahulu, orang zaman dahulu tuh pakai merica. Merica. Merica, sahang. Sahang tahu? Buah sahang, buah merica, buah apa lagi? Iya. Apa lagi? Buah apa namanya? Merica, sahang ya itu. Nah, itu pakai buah itu. Jadi buah itu diamburkan aja ke dalam lemari kain kita. Maka ngengatnya berlari, dia nggak mau dekat. Itu untuk merawat tekstil. Kalau untuk merawat kayu, ya itu tadi. Kalau merawat kayu cuma dibersih-bersihin aja, dan nggak boleh kita kalau yang tua nggak boleh kita cat ulang lagi seperti lemari ini. Lemari ini kan ini catnya udah cat tua. Jadi paling-paling dibersihin aja, dilap-lap gitu kan. Barang kan ada dua nih, ada barang indoor, ada barang outdoor. Kalau barang indoor sebenarnya dibiarin dia buduk di luar tuh, kalau makin dia, jadi dia istilahnya memang barang itu di zaman dulu ditaruh orang di outdoor. Jadi biarin aja, kena hujan, panas, angin ya dia nggak apa-apa. Tapi malah jangan terbalik. Barang indoor kita taruh di luar, dia akan rusak, akan pias, akan haus gitu kan. Jadi ya paling tidak pokoknya untuk menjaganya yang paling susah tuh tekstil deh. Kalau untuk yang lain-lain mungkin bukan dilap-lap atau dijaga, jangan sampai udara juga jangan sampai lembab untuk menghindari kelapukan kan. Kebanyakan pembeli itu kepengennya yang natural color. Jadi dari sejak zaman dulu tuh kayak mana jangan dicuci, jangan dibersihin, biarin aja. Cuman kita membersihkan debunya saja. Maka ya antik itu kan yang mahal itu patinanya itu, sinar ketuaannya itu yang mahal itu. Maka jangan dibuang, jangan diperbarui, biarin aja. Masalahnya tes pembeli saya kebanyakan malah kalau barang tua dicuci, digosok, dibersihin dia marah. Loh kenapa kamu bersihin gitu? Karena patina ketuaannya itu, sinar ketuaannya hilang.
itu membentuk suatu erosi yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu lama, nggak sebentar. Oke, baik Pak. Oke. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih, ya. Semoga berguna. Ya, terima kasih. Semoga juga Bapak makin lancar usahanya. Doain. Makin banyak pembelinya. Oke, banyak terima kasih. linknya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sip, ya. Ya, terima kasih pemirsa. Sekarang kembali ke rekan saya di studio. Traks 14, sebuah pameran patung dan instalasi telah diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Pameran ini diisi oleh berkarya-karya seniman patung dari berbagai tempat. Acara ini dapat dihadiri oleh siapa saja dan gratis. Saat ini saya telah terhubung dengan rekan saya Aziza Anifah. Silakan Aziza. Terima kasih kepada rekan Rahmat yang berada di studio. Saat ini saya langsung dari Taman Ismail Marzuki yang sedang diadakannya pameran seni patung dan instalasi Traks 14. Kata Traks diambil dari kata track, bahasa Inggris, di mana artinya merupakan jalur. Di sini para peserta mengirimkan karya mereka masing-masing satu buah karya, lalu sesuai dengan temanya yaitu bebas, baru, dan membumi. Diadakannya di Galeri Cipta 2 dan pengunjung bisa menghadiri pameran ini secara gratis. Dibuka sejak tanggal 20 November 2014 dan pameran ini digelar dari tanggal 21 November hingga tanggal 2 Desember 2014 sehingga kalian semua bisa mengunjungi pameran ini. Karya di belakang saya ini merupakan salah satu karya yang berada di pameran patung dan instalasi Traks 2014. Karya di belakang saya ini dibuat oleh seniman bernama Darwin dan judulnya adalah horizontal dan vertikal. Dibuat dari media mixed art, contohnya selang dan pasir. Demikian reportase langsung dari Taman Ismail Marzuki, pameran patung dan galeri Traks 2014. Sekian dan saya kembalikan kepada rekan Rahmat di studio. Beralih ke berita olahraga, The Blues Chelsea berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 3-0. Pasukan Jose Mourinho menunjukkan kapabilitasnya dengan 3 gol yang disematkan oleh Eden Hazard, Didier Drogba, dan Loic Remy. Berita ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di siang hari ini. Saya Rama Adi Putra, beserta kru yang bekerja, mohon undur diri. Spurs mengawali laga dengan meyakinkan. Performa Harry Kane di sepertiga akhir lapangan selalu merepotkan lini belakang Chelsea. Ternyata performa apik Spurs di lini depan tidak diimbangi tanggung jawab di lini belakang. Hazard pun akhirnya mengoyak di gawang Hugo Lloris setelah kerjasama apiknya dengan Drogba di menit 19. 3 berselang, Chelsea kembali memanfaatkan kelemahan lini belakang Spurs. Oscar memberi umpan terobosan kepada Drogba, tetapi pengawalan ragu-ragu dari Spurs justru memberi ruang bagi sang penyerang. Pada babak kedua, pergantian dilakukan Jose Mourinho justru langsung berbuah. Remy langsung mencetak gol. Не успевает подстраховать Фертонгена. 3-0. Реми. Вот он замена. Ну и что же?